Salam kabar baik saudaraku semua dimanapun berada. Hari ini kembali saya ingin berbagi kabar baik untuk kita yang dapat kita baca di dalam kabar baik menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Bacaan ini saya ambil dari daftar bacaan renungan minggu salah satu gereja anggota PGI, yaitu Gereja Kristen Pemancar Injil di Kalimantan Utara, GKPI. Bacaan ini diberi judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya baca untuk kita selengkapnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan ini ada beberapa hal yang patut kita catat sebagai pengajaran bagi kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, seperti yang tertulis pada awal itu, Tuhan menghendaki umatnya, kita semua yang percaya kepadanya, tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Karena dengan tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan, maka kita selalu terhubung dengan sumber kehidupan, sumber pengharapan, dan bahkan yang membuat kita ini memperoleh masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, patut dicatat di sini ialah bahwa Tuhan ingin mengatakan ada perbedaan yang sangat luar biasa antara hakim yang digambarkan di dalam cerita ini dengan Tuhan sendiri. Nah, kalau perempuan di situ diceritakan ada perempuan janda yang datang kepada hakim itu, hakim yang tidak takut akan Allah dan yang tidak hormat kepada manusia seorang pun, dia mengabulkan permintaan perempuan janda untuk membela haknya karena ia bosan, merasa terganggu karena perempuan janda itu datang kepadanya minta tolong. Maka Allah di sini mengabulkan setiap permintaan umatnya bukan karena bosan, bukan karena merasa terganggu,
Tetapi karena Allah sendiri sudah memilih umatnya untuk dipelihara, untuk didengar suaranya, untuk dikabulkan doanya, untuk diberikan pengharapan dan masa depan yang baik. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, hakim yang tidak benar yang digambarkan di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini adalah hakim yang memang hakim yang tidak betul menjalankan tugasnya. Hakim yang lalim seperti dikatakan di sini. Dia tidak takut kepada Allah, dia tidak menghormati seorang manusia pun, dan dia bisa mengulur-ulur waktu untuk mengabulkan permintaan orang akan keadilan. Dia mengulur-ulur waktu menunggu supaya dia diberi suap, diberi sogokan, dan barulah ia akan memutuskan keputusannya sesuai dengan berapa dia diberi bayaran. Berbeda dengan Allah. Allah itu hakim yang adil. Dia memberikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang selalu taat dan setia kepadanya, yang selalu meminta dan memohon kepadanya, yang selalu percaya bahwa hanya di dalam Dia ada pengharapan, ada sukacita, ada masa depan, ada kehidupan, ada kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, syarat yang dikehendaki oleh hakim yang benar, yaitu Tuhan, hanyalah iman kita. Iman percaya kita kepadanya. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang setia, yang adil, yang mengasihi kita, yang sudah memilih kita. Dan kita percaya itu. Kita yakini itu. Dan tidak pernah kita lepas dari hati sanubari kita akan keyakinan itu. Itulah iman kita. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, yang dipersyaratkan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengabulan doa kita oleh Tuhan adalah iman kita. Percaya dan yakin kita bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia selalu berada di pihak kita, selalu membela kita dalam segala hal. Di dunia ini saudara-saudara banyak sekali kita berkesempatan menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi beban, menghadapi halangan dan rintangan yang kadang-kadang kita merasa tidak mampu menghadapinya, tidak mampu mengatasinya. Tetapi saudara-saudara, bila kita percaya Tuhan ada di pihak kita, bila kita yakin bahwa Dia selalu setia menolong kita, dan kita selalu berseru kepadanya dalam doa kita, minta pertolongan dengan tidak putus-putusnya, maka Ia akan memberikan yang terbaik kepada kita tepat pada waktunya. Itulah saudara-saudara, Allah sebagai hakim yang adil, yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Jadi di sini kelihatan sekali perbandingannya saudara-saudara. Hakim yang lalim saja, dia memberikan pertolongan kepada janda itu karena kekesalannya, karena kebosanannya, merasa terganggu oleh permintaan tolong dari perempuan janda itu. Tetapi Allah, Dia tidak pernah bosan mendengar seruan kita. Dia tidak pernah menutup telinganya dari permintaan tolong kita dan permintaan akan masa depan yang lebih baik dari kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia memang adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Iman kita saudara-saudara yang kita siapkan dengan sungguh-sungguh untuk menerima kehidupan dan pengharapan masa depan yang lebih baik dari Tuhan. Itulah firman Tuhan, kabar baik untuk kita saudara-saudara. Doa kita menghubungkan kita dengan sumber hidup, sumber pengharapan kita, yaitu Allah yang sudah memberikan kepada kita anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bahkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk membimbing kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi.